Percaya nggak, sejarah hukum internasional bermula dari Nusantara dan peristiwa yang terjadi sekarang di Selat Hormuz mirip dengan sejarah di Selat Malaka yang juga menjadi tonggak bagi berdirinya hukum internasional modern. 400 tahun yang lalu, drama yang sangat mirip terjadi di Selat Malaka. Tahun 1511, Portugis merebut Malaka dan mendeklarasikan Malaka sebagai Mare Closum atau laut tertutup milik Portugis. Siapapun yang ingin melintas harus meminta izin Portugis. Monopoli perdagangan rempah-rempah pun dimulai. Belanda tidak terima. Lewat kongsi dagangnya yaitu VOC, mereka bersekutu dengan Sultan Johor untuk melawan Portugis. Puncaknya terjadi pada 1603 di mana ada kapal kargo bernama Saint Katrina direbut oleh VOC yang berkoalisi dengan Raja Bungsu, adik dari Sultan Alauddin Riayat Shah III. Hasil lelang kapal ini bernilai 120 juta gulden, angka yang sangat fantastis. Kontroversi meledak di Eropa dan VOC pun meminta seorang profesor muda bernama Hugo Grotius untuk menyusun pembelaan hukum. Dari sinilah lahir gagasan besar bahwa laut adalah milik bersama atau res communis, tidak bisa dimonopoli oleh siapapun. Setiap kapal berhak melintas secara bebas, dan gagasan ini kemudian dikenal dengan konsep mare liberum atau laut yang bebas. Naskah pembelaan hukumnya nanti akan diterbitkan dan dibukukan menjadi 2 buku. Yang pertama adalah Free Sea, yang kedua adalah buku yang berjudul Commentary on the Law of Price and Booty atau De Jure Pradea. Grotius pun kemudian dinobatkan sebagai Bapak Hukum Internasional Modern. Kini, 5 abad kemudian, prinsip itu sedang diuji kembali di Selat Hormuz. Sejak konflik pecah, Iran memberlakukan Hormuz sebagai laut teritorial dan memeriksa setiap kapal yang melintas. Ketegangan antara kebebasan navigasi dan klaim kedaulatan negara pantai kembali menghidupkan pertarungan klasik antara lautan yang bebas dengan lautan yang tertutup. Dan pertarungan yang dulu diadu di Malaka kini berulang di Hormuz. Sejarah rupanya berulang dan tidak pernah benar-benar berakhir.